Pak Jarwo, dan semuanya yang menonton video saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan presentasi yang telah saya buat ini. Materinya tentang mahakarya wayang Nusantara dari tradisi leluhur hingga panggung digital, serta eksplorasi musik tradisional dalam simfoni visual Nusantara, anatomi karawitan Jawa. Mulai dari wayang. Sejak 1500 sebelum Masehi, wayang berawal dari ritual pemujaan roh hyang, lalu berevolusi menjadi mahakarya seni multidimensi, hingga pada 7 November 2003, UNESCO mengakui wayang sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Selanjutnya, keberagaman wayang. Wayang kulit, bahannya dari kulit sapi atau kerbau. Lakonnya Ramayana dan Mahabharata, berasal dari Jawa dan Bali. Wayang golek, kayu ukir 3 dimensi, lakon dengan karakter unik, berasal dari Parahyangan, Sunda. Wayang potehi, kantong kain dan kayu, dimainkan 5 jari, hasil akulturasi Tionghoa Nusantara. Wayang sasak, lakon Wong Mena, media penyebaran Islam, berasal dari Lombok. Selanjutnya, akulturasi visual pada wayang. Di sisi kiri terdapat unsur Hindu-Buddha, dan di sisi kanan nilai Islam dan Wali Songo. Wayang memiliki distorsi anatomi tangan tokoh diperpanjang hingga melebihi proporsi manusia. Ini adalah solusi cerdas dari Sunan Kalijaga untuk mematuhi larangan menggambar anatomi secara persis. Secara keseluruhan, wayang adalah alat diplomasi budaya epik Hindu-Buddha, dilebur dengan nilai dakwah tanpa konfrontasi, menciptakan tontonan yang penuh dengan tuntutan. Media penyajian wayang juga berkembang ke dalam evolusi medium, dari kelir menuju layar gawai. Pandemi COVID-19 menjadi katalis difusi inovasi. Wayang beradaptasi dari audiens lokal menjadi audiens global, menciptakan model ekonomi baru. Panggung konvensional itu memiliki media layar kain atau kelir, lampu minyak, belencong, audiensnya pun tatap muka dan lokal. Bisa disebut ngamen online. Medianya itu YouTube live streaming dari Yohan Susilo. Interaksinya kolom obrolan langsung dan donasi saweran digital. Sintesis tradisi bertahan dengan merangkul perubahan. Sebagai kesimpulannya, wayang ini membuktikan bahwa warisan sejati itu tidak menua, tetapi ia akan terus beradaptasi supaya bisa diwariskan pada generasi berikutnya. Setelah itu, kita akan mulai membahas musik tradisional dengan tema simfoni visual Nusantara. Kita mulai ya. Bunyi sebagai bahasa universal. Seni musik adalah ekspresi ide dan perasaan melalui susunan-susunan nada. Menurut KBBI sendiri, musik adalah ilmu menyusun nada untuk menghasilkan kesatuan komposisi dengan unsur utama melodi, irama, dan harmoni. Terdapat 3 pilar evolusi musik di dunia ini. Tradisional, lahir secara komunal, menggunakan nada yang lokal, dan instrumen alam. Berfungsi sebagai sarana upacara adat maupun identitas budaya. Lalu ada yang klasik, standar keindahan intelektual, kompleks, harmoni, serta patuh kepada notasi balok. Sedangkan yang modern, eksperimen teknologi, menggunakan instrumen virtual dan AI, bebas menggabungkan genre. Lalu kita akan mulai membahas Indonesia ini memiliki kekayaan instrumen tradisional. Saluang meniup dari bambu talang. Angklung, bambu yang beresonansi.
angklung, instrumen bambu yang beresonansi saat digoyang. Gamelan, ansambel perunggu penggiring keraton. Lalu tifa, perkusi membran pendorong ritme. Sasando, instrumen petik dengan menggunakan resonansi daun lontar. Jejak perjalanan gamelan dari relief candi menuju keraton. Era Saka dan abad ke-8 Hindu-Buddha. Mitologis diciptakan Sang Hyang Guru. Bukti tertuanya ada pada relief Candi Borobudur. Era Majapahit mencapai bentuk ansambel kompleks menjadi bagian sentral upacara keraton. Di era Islam hingga era modern sekarang, bentuk paripurna dikembangkan Wali Songo khususnya oleh Sunan Bonang sebagai alat dakwah dan penjaga harmoni sosial. Nih, harmoni tanpa ego, falsafah kolektivitas gamelan. Gamelan sendiri itu adalah miniatur masyarakat ideal, yang mana di instrumen itu tidak ada yang egois, menonjol secara egois. Mereka ini saling santai, saling memenuhi tugas mereka masing-masing. Keindahan itu pun bisa lahir karena keselarasan ini. Ada dua teknik. Teknik mipat atau matet itu adalah teknik menahan getaran nada. Ini adalah simbol dari kendali diri itu sendiri. Kendang itu mengatur tempo dengan isyarat tepukan halus. Ini lumayan berbeda ya dengan musik barat yang menekankan virtuositas individu. Lalu ini adalah anatomi ansambel, membedah perannya di instrumen gamelan. Zona penerusan itu ada bonang, gender, gambang. Fungsinya itu mereka sebagai penghias melodi. Lalu ada zona balungan seperti saron, demung, selentem. Ini adalah pembawa melodi pokoknya. Zona pemangku lagu atau rebab itu adalah rebab dan suling. Mereka ini membawa nuansa emosi. Zona irama atau ada contohnya kendang. Ini tuh untuk mengatur tempo dan awal akhir suatu lagu, tampilan dan untuk awal dan akhir komposisinya. Lalu ada zona kolotomik. Ini ada gong, kenong, kempul. Mereka berguna untuk menjaga struktur waktu supaya tetap selalu pas. Sistem nada gamelan, slendro dan pelok. Slendro atau pentatonis. Slendro itu pentatonis alias memiliki 5 nada. Intervalnya rata, suasana lincah dan ceria. Sering juga dipakai untuk mengiringi wayang kulit. Sedangkan pelok heptatonis, 7 nada. Interval bervariasi, kesannya khidmat dan agung. Arsitektur karawitan Jawa. Klasifikasinya berdasarkan media. Karawitan sekar. Fokus pada keindahan vokal tanpa iringan instrumen. Sedangkan ada lagi karawitan gending. Ini tuh justru permainan instrumen yang murni, alias ini tuh kebalikan dari karawitan sekar itu. Lalu ada juga perpaduan instrumental dari keduanya, yaitu instrumen karawitan sekar gending. Terakhir, lalu ada notasi kepatihan. Sistem notasi angka 1 sampai 7 untuk mendokumentasikan melodi gamelan. Titik di atas angka memiliki arti sebagai nada tinggi, sedangkan titik di bawah ini tuh menunjukkan bahwa nadanya rendah, menjadikan melodi lisan menjadi partitur yang abadi. Lalu kita akan membedah blueprint karawitan. Ini adalah struktur gotro dan simbol kolotomiknya. Bisa dilihat. Nah, ini visualisasi pola balungan. Ini tuh untuk mengatur kecepatan melodi. Nih, ada
X.X5X.Xn3. Ini tuh bentuk nibani, melodi renggang dan banyak yang kosongnya. Nadanya hanya dibunyikan pada beberapa ketukan tertentu saja, menyisakan istirahat yang panjang. Lalu ada bingkai rasa, sintesis laras, patet, dan gendik. Plakat, sistem karawitan bukan cuma sekedar permainan nada, melainkan sebuah rekayasa struktur emosi. Plakatnya, laras, sistem penilaian dasar pentatonis dan heptatonis, seperti di gambar ini. Ada juga plakat yang lain, yaitu patetnya, pengaturan wilayah nada yang menentukan karakter spesifik dan suasana rasa gendik. Ini ya bisa dilihat di sini. Plakat yang ketiga itu ada bentuk gendik. Ini tuh struktur komposisi yang diukur secara matematis berdasarkan tabuhan, instrumen, dan juga instrumen pengatur waktu seperti gong, kenong, ataupun ketuk. Lalu yang terakhir, dari candi menuju keabadian. Ini adalah kesimpulannya. Teknologi memang mungkin semakin purba, umurnya mungkin semakin lama, dan mungkin bisa jadi semakin tua, tetapi bukan berarti itu bisa punah begitu saja. Seperti contohnya yang ini, diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Gamelan ini bukan cuma sekadar relik dari masa lalu. Dari dentang pertama di Borobudur hingga struktur matematis notasi kepatihan. Karawitan Jawa membuktikan bahwa musik tradisional adalah mahakarya, filosofi sosial, dan teknologi emosi yang abadi melintasi zaman. Demikianlah presentasi saya mengenai wayang dan karawitan Jawa ini. Semoga dari presentasi saya ini kita bisa mendapatkan ilmu baru. Kita juga bisa mendapatkan pemahaman tentang betapa kayanya sih budaya di Indonesia sebenarnya. Saya, Brian Evan Simamora, mengucapkan terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya.